Baik, selamat pagi hadirin semua teman-teman IKV. Hari ini kita lagi ngobrol-ngobrol dengan dua orang alumni yang luar biasa ini ya dari IKV. Ada Suhuan, beliau ini adalah seorang pengusaha retail yang mempunyai banyak sekali retailnya di seluruh Jabodetabek. Dan satu lagi Pak Aslan. Pak Aslan ini adalah seorang yang berkarir di dunia tadinya oil and gas. Nah sekarang dia jadi pengusaha juga. Ini dua pengusaha nih ya. Nanti kita akan bincang-bincang banyak. Oke, mungkin ini untuk buat Suwan dulu ya. Ini kiat suksesnya apa nih Suwan sampai bisa jadi pengusaha? Saya dengar kan jatuh bangun, tapi Anda tetap konsisten nih. Baik, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya waktu awalnya kerja, employee juga, ya kan. Tapi begitu saya bisnis dan bangkrut, sempat kepikiran mau balik kerja lagi. Oh, okay. Cuman nggak bisa karena waktu itu saya bangkrut bukan cuman jatuh ke nol, tapi utangnya miliaran. Jadi kalau saya kerja lagi nggak kebayar utang sampai meninggal mungkin. Jadi nggak ada pilihan. Kalau ibarat nyebrang tuh jembatan sudah dibakar, jadi ya mau nggak mau harus maju. Dan menurut saya kita itu kan punya potensi luar biasa. Misalkan secara fisik lah, kalau kita berendam di teater, saya sering tuh air yang sangat panas itu mungkin kalau langsung terjun kita kepanasan, tapi kaki dulu angsur, fisik itu luar biasa menyesuaikan. Mental itu juga sama sebenarnya. Analogi yang menarik ya. Jadi mental itu juga sama. Mental manusia itu pikir itu luar biasa sebenarnya. Cuman kita kadang-kadang nggak nyadari itu. Jadi menurut saya ya gagal nggak apa-apa. Karena kadang-kadang kita punya jatah gagal kan. Kalau jatah gagalnya mungkin 3 kali, ya bisa 3 kali selalu sukses gitu. Jadi itu yang buat saya terus bangkit. Nah, kalau itu dari sisi ini, saya jadi ingat teori Robert T. Kiyosaki, kuadran ini. Ini dua orang ini adalah berada di kuadran employee yang menyeberang ke business owner, bahkan juga sekaligus investor ya. Nah, gimana Pak Aslan berani mengambil keputusan dari seorang employee menyeberang kuadrannya ke kuadran menjadi business owner? Itu apa pertimbangan dan keputusan yang Bapak pikirkan waktu itu Pak Aslan? Ya, terima kasih ya Coach Muklis. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bicara kuadran ya, apakah kita ya Pak Wan sudah berada di kuadran 3 atau 4 ya. Jadi intinya saya Coach Muklis dan teman-teman saya itu sebagai employment itu kurang lebih 30 tahun. Profesi saya sebenarnya finance dan audit. Nah, di sana saya bergelut apa yang menjadi pondasi kita. Saya punya satu, yaitu saya punya strong integrity. Sampai saya berkarir itu sampai top level ya, itu modalnya adalah integrity. Tentunya skill profesi itu mendukung ya, tapi integrity itu kalau kita mau berkompetisi memang kita harus lebih dari yang lain. Salah satu yang kita mau ambil adalah integrity, karena integrity tidak semua orang punya. Semua orang punya integrity, tapi yang punya strong integrity limited people. Wah, ini menarik. Strong integrity. Yes. Nah, setelah saya lihat, saya belajar juga baca buku Sandiaga Uno, Erick Thohir. Dia pebisnis. Apa sih keunggulan kalau kita mau jadi pebisnis? Bermodalkan pengalaman 30-an tahun sebagai karyawan dan saya terjun ke bisnis, saya masih memakai integrity. Di perusahaan saya pimpin itu sekarang ini growingnya luar biasa. Jadi tahun ini bisa 200 kali lipat ya. Itu karena integrity. Integrity apa? Integrity ini adalah berkaitan dengan tindakan kita yang dilakukan secara konsisten. Konsisten ya kuncinya. Apa yang kita omongin dengan apa yang kita lakukan, kita tindakan, ya seiring. Tentunya sejalan dengan values. Values apa? Integrity itu valuesnya antara lain ethical, honesty, trustworthy. Nah ini dalam bisnis ya Pak Wan, ini 3 ini harus. Kita bisnis itu harus beretika dan harus jujur dan trustworthy, mendapat kepercayaan. Nah itu artinya kalau saya berjanji sama Pak Wan, saya akan bayar misalnya invoice hari ini.
janji saya itu dapat digunakan oleh Pak Wan untuk berjanji kepada orang lain. Jadi bisa dipegang gitu. Nah itu salah satu. Nah sehingga impact dari integrity itu luar biasa. Perusahaan bisa growing. Ya performance kita dimanapun kita bekerja, dimanapun profesi kita, kalau kita punya integrity itu pasti the rising star lah gitu ya, gitu. Sama dengan perusahaan. Integrity berkaitan dengan kita taat dengan compliance, ya kita harus taat. Nah moto kita di perusahaan kita tuh ada 3 value yang harus kita. Pertama itu value compliant. Yang kedua safety. Yang ketiga baru kita bicara untung berapa. Nah, saya pikir itu Coach Muklis. Iya, ini menarik ya. Jadi kalau Pak Suwon values apa nih? Kalau tadi integrity, Pak Suwon dalam membangun bisnis berdasarkan pada values yang Pak Suwon punya. Itu apa itu? Nilai-nilainya. Integritas setuju. Mungkin juga saya waktu bangkrut itu paling terasa tuh apa, kepercayaan dari para supplier ya. Kalau tanpa itu mungkin saya nggak bisa bangkit. Nah tapi karena dia lihat kebangkrutan saya itu karena apa namanya, mungkin karena mismanagement, bukan karena hal-hal yang nggak jujur, bukan karena nipu, bukan karena poligami mungkin. jadi Pak On bangkrut karena manajemen. Kita bisa bantu mereka, bisa bantu dia. Itu yang membuat saya bisa bangkit. Tanpa integritas saya kira saya dibiarin sama mereka. Ya sudah, biarin aja lah dia. Ada trust juga dibangun di situ berarti. Ya. Ya, kemudian setuju seperti Mas Lan juga ya, pelayanan paling penting ya. Jadi nomor 1, karena saya buka retail itu saya dulu yang mulai melayani langsung pelanggan. Nah itu yang saya ajarkan pada karyawan saya hari ini, ada 1.000 orang lebih. Itu paling penting di pelayanan itu. Karena pelayan itu membuat mereka balik ke kita. Ya, harga kadang-kadang bukan nomor 1. Bukan karena harga mereka balik, tapi karena pelayanan mereka balik ke kita. Ya. Apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman ini berhasil, terbukti ya. Jadi ada nggak pesan buat para pemirsa atau mahasiswa kita, apa yang harus mereka lakukan supaya dia punya kemampuan seperti yang teman-teman semua Pak Suhu dan Aslan lakukan nih? Kan mindset kita nih abis tamat kuliah mau jadi pegawai kan? Nah ini orang dua ini kan pengusaha nih. Ada nggak cara pola berpikir bahwa nggak mesti harus jadi pegawai tapi bisa juga jadi pengusaha itu? Apa pesan kesan buat mahasiswa kita? Ya, yang paling penting kita punya dream, ya. Dream. Jadi impian dan impian itu memang harus tinggi ya. Jadi kata Presiden Soekarno, presiden pertama kita itu, bercita-cita setinggi langit. Kalaupun jatuh nanti ya maksimal ke minimal ke tiang listrik. Jadi masih lebih tinggi kan ya. Nah, kemudian kita harus yakin bahwa kita itu punya kemampuan luar biasa. Tapi orang nggak nyadari itu. Jadi ibarat mobil itu bisa kecepatan di atas 100, kita bawanya cuma kecepatan 30 km per jam. Artinya semua orang punya potensi. Semua orang punya potensi itu. Cuman kadang-kadang nggak nyadari itu. Itu yang saya kan kata Allah tuh, aku seperti persangka hambaku. Jadi kalau kita bilang kita akan sukses, akan berhasil, kata Allah ya. Kalau bilang wah saya nggak akan berhasil, ya juga kata Allah gitu. Jadi harus kita yakin dengan prinsip itu. Ya, saya sejalan dengan Pak Wan. Yang pertama itu kita punya mimpi, tapi yang kedua kita harus mengidentifikasi diri kita. Kita harus punya values. Values itu tadi sudah saya sampaikan. Saya ingin me-underline values integrity. Nah, jadi buat adik-adik mahasiswa, integrity itu kita mulai dari hal yang kecil. Kita pupuk dari hal yang kecil. Misalnya begini, waktu saya bekerja itu jam kantor kita tuh jam 7 pagi. Ya, di kantor tidak ada absen, tidak ada check log, tidak ada yang mengawasin. Nah, di sini integrity kita dipertaruhkan. Apakah kita mau telat masuk apa enggak? Nah, jadi itu yang kita pupuk awal. Lama-lama integrity itu akan terbangun dari budaya takut terhadap satu punishment, tapi bergeser kepada budaya malu. Jadi terbentuk situ corporate culture, ya. Nah, kalau itu sudah kita lalui, integrity yang tantangan yang besar itu, insya Allah kita bisa lalui. Saya itu dalam bekerja, Coach Muklis, banyak cobaan terhadap integritas saya. Mulai dari yang kecil tadi, yang besar saya sempat disogok uang,
sempat di Pernah ditodong pakai pistol. pernah ditodong pistol, pernah nggak mempan dikasih juga apa kickback wanita cantik gitu ya. Tapi kalau integritas kita sudah kita pegang, Strong ya. strong, insya Allah itu bisa kita kita hindarin gitu ya. Nah, integriti itu penting adik-adik. Mulai dari mahasiswa, ya dengan kita misalnya ujian tidak mencontek, itu integritas itu, integritas itu. Jadi kita pupuk itu, insya Allah integritas itu akan terbentuk. Hasil ujian bayar nih. Wah, itu dia. Zaman kita dulu Iya. kan ada gitu ya. Iya. Nah, ini saya baru alami ya, minggu yang lalu. Saya ditawarin bisnis, ya. Ada partner datang. Secara profit margin luar biasa, bisa mencapai 80% kita untung. Tapi yang terjadi apa? Mereka minta fee. Fee bayar di depan, minta 10-20%. Terus saya pikir ini fee-nya Pak. Nah yang kebetulan ini kan orang-orang yang punya authority kan. Nah saya pikir ini pertaruhan integritas kan. Jadi akhirnya saya tidak ambil, walaupun profit margin sampai 80. Tapi kalau kita ambil itu, kita bayar kickback 10-20%, risikonya besar. Kita bisa diaudit oleh KPK, ya, karena ini institusi pemerintah. Jadi kita hindarin. Nah, yang terjadi itu apa? Values kita tadi, perusahaan kita tadi, itu sudah nyebar semua. Jadi orang tahu bahwa perusahaan kita ini bisnisnya clear dan clean. Kita udah sampai di ujung ya. Jadi yang kita simpulkan bahwa Pak Suwon sebagai pebisnis retail dia punya sesuatu bahwa dreams itu penting. Adik-adik semua harus punya dream. Yang kedua punya keyakinan untuk mengejar dreams itu. Dan dari Pak Aslan tips yang kita bisa dapat adalah bahwa integritas nomor 1 dan juga harus punya values tentunya. Nah, itu semua yang membuat mereka jadi sukses. Itu kunci-kunci sukses yang mereka lakukan. Nah, teman-teman, ini adalah jalurnya seperti itu. Petnya sudah ada, petnya tinggal ditiru. Gampang sebenarnya. Sekian dulu bincang-bincang kita ya, singkat. Nanti kita akan lanjut lagi. Sementara itu dulu. Thank you. Semoga ini bermanfaat dan memberikan dampak kepada Anda dan semoga menginspirasi.